Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 264 Pengakuan yang terpendam. Hampir di saat yang sama ketika sosok hitam itu menyelinap ke dalam ruangan lewat jendela, ruangan yang tadinya gelap gulita menjadi sedikit terang dan sebuah suara ringan yang diwarnai dengan sedikit nada kemalasan terdengar keluar dari ruangan di bagian dalam. Ya Tuhan, ini sudah tengah malam dan kau tidak tidur di kamarmu. Apa yang kau lakukan dengan berlari ke kamarku? Mendengar kata-kata itu, mata dalam sang penguasa neraka berbinar dan sudut mulutnya melengkung ketika sebuah suara yang sangat magnetis keluar dari mulutnya. Kau tahu bahwa penguasa ini akan datang. Saat suaranya berakhir, dia melangkah maju ke arah dalam ruangan, mendekat dengan satu langkah, lalu langkah kedua. Ya Tuhan, aku tidak memakai pakaian saat tidur. Langkah kakinya kemudian terhenti, dan senyum di ujung mulutnya semakin dalam. Suaranya dalam seperti anggur kental yang dicampur dengan pesona yang memabukkan. Dia melanjutkan dengan berkata, tidak masalah. Tuan ini tidak keberatan. Sudut mulut Feng Jiu berkedut saat dia membalikkan tubuhnya dan duduk bersandar pada kepala tempat tidurnya. Dia melihat sosok yang diselimuti bayangan melangkah masuk. Sepasang mata hitam legamnya yang dalam dan tajam memancarkan kilatan saat tatapannya jatuh ke arahnya. Alisnya sedikit terangkat seolah bertanya, bukankah kamu bilang kamu tidak mengenakan pakaian? Matanya menyipit saat dia tersenyum, tampak seperti rubah kecil yang licik, sombong dan puas diri. Mengetahui bahwa penguasa neraka akan datang, bagaimana mungkin aku membiarkan pakaianku berantakan? Karena itu, aku tidur dengan pakaianku malam ini. Menunggu Tuhan ini. Langkahnya terhenti saat ia sampai di sisi ranjang, berdiri diam di depannya sembari menatap sosok wanita yang duduk di ranjang dan memeluk selimutnya. Meskipun ia masih mengenakan pakaian pria, mungkin karena ia baru saja beristirahat sebelumnya dan itulah sebabnya rambut hitam panjangnya terurai di bahunya tanpa diikat. Melihat rambutnya yang hitam legam di belakang punggungnya, dengan helai-helai rambutnya jatuh menutupi wajahnya, hal itu menambah daya tarik yang memikat padanya, menyebabkan tatapan sang penguasa neraka semakin dalam. Di bawah tatapan tajam dan dalam yang menusuk itu, Feng Jiu yang tengah memeluk selimutnya tiba-tiba merasa gelisah dan bertanya dengan senyum malu, demi Tuhan, apa yang membuat dirimu yang terhormat datang jauh-jauh ke sini untuk menemuiku? Mendengar bentuk sapaan yang diucapkannya, alis sang penguasa neraka berkerut dan bertanya, apakah penguasa di sini setua itu? Petik 2. Feng Jiu tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya ingin berkata, Tuan neraka, kau selalu salah paham, tahu. Apakah tuan ini benar-benar setua itu? Dia bertanya sekali lagi, tampaknya pertanyaan itu sangat sensitif karena matanya terus menatapnya tanpa henti, tampak seolah-olah dia tidak akan menyerah jika dia tidak memberinya jawaban yang memuaskan. Hehe, tidak, kamu tidak tua, sama sekali tidak tua. Feng Jiu tertawa canggung dan berkata, sambil berpikir bahwa dia agak gila karena mempermasalahkan hal seperti itu padanya. Penguasa neraka itu menatapnya tajam, tatapannya yang tajam tertuju pada wajah lembut dan cantiknya, matanya berbinar, ekspresinya tegas dan serius ketika dia berkata. Tuan ini sekarang berusia 25 tahun, dan masih belum menikah. Huf. Ketika dia mendengar kata-kata itu dan melihat wajah yang tenang dan tegas di wajahnya, dia tidak dapat menahan tawanya. Dia segera menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk mencegah dirinya tertawa terbahak-bahak, dan berdeham pelan sebelum berkata, ya Tuhan. Dengan ketampananmu. Tidak, yang ingin kukatakan adalah. Tidakkah kamu mengerti apa yang dimaksud Tuhan ini? Dia menyela di tengah kalimatnya, dan tatapannya berkedip rumit saat dia menatapnya. Dia sudah begitu terus terang dan menjelaskannya dengan sangat jelas, bagaimana mungkin dia masih tidak mengerti. Mendengar itu, Feng Jiu sedikit terkejut, dia mengedipkan matanya dan berkata dengan bingung, maksudmu, kamu berusia 25 tahun dan belum menikah. Aku mengerti. Melihat hal itu, wajah sang penguasa neraka langsung menjadi gelap, dan tidak diketahui apakah dia frustrasi karena dia tidak begitu pintar atau karena dia tidak pandai mengungkapkan perasaannya. Melihatnya menatapnya dengan polos, dan tampaknya tidak menyadari apa yang membuatnya marah, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit malu dan marah. Tiba-tiba, dia mencondongkan tubuhnya ke depan dan mendorongnya ke tempat tidur.